sebuah karya seni memang relatif subjektif. Akan terasa sia-sia jika sebuah karya seni tidak mendapatkan penghargaan maupun pengakuan yang layak. Nah, disinilah peran sebuah rumah lelang. Meski keberadaannya di Indonesia masih tergolong langka, rumah lelang memiliki peran penting dalam memberikan penghargaan tertinggi bagi karya para seniman. Dalam Platinum kali ini, saya Olivia Marzuki akan berbagi informasinya untuk Anda dan berbagai sisi premium lain dari Indonesia dan mancanegara. Rumah mode asal Inggris Burberry ternyata tidak harus mencari orang luar untuk menggantikan posisi CEO Angela Ahrendts yang berpaling ke Apple Inc. Keahlian Direktur Kreatif Christopher Bailey dalam menaikkan image merek ini menjadi lebih mewah merupakan salah satu alasan mengapa ia terpilih untuk menjadi CEO yang baru. Christopher Bailey yang bergabung dengan Burberry sebagai Direktur Kreatif tahun 2001 lalu tetap akan mempertahankan jabatannya itu. Hal ini sedikit memupuskan paradigma kreativitas dan komersialisasi tidak dapat berjalan beriringan. Bailey akan menggantikan Angela Ahrendts yang berpindah pekerjaan ke Apple Inc. untuk memimpin operasional penjualan retail produk Apple. Ini menarik karena sebelumnya Burberry menjadi satu-satunya rumah mode di dunia yang menyiarkan fashion show-nya secara streaming melalui produk ponsel pintar Apple. Setelah dinobatkan menjadi grup orkestra terbaik Eropa tahun 2006 lalu, Orkes Simfoni Wina kembali lagi meraih prestasi. Tak tanggung-tanggung, nominator Grammy Award ini mendapat penghargaan dan hadiah senilai $1 juta Amerika dari Yayasan Birgitte Nielsen. Prestis Orkes Simfoni Wina terus meningkat. Seiring dengan bertambahnya penghargaan yang diberikan pada grup Orkes Simfoni ini, Orkes Simfoni Wina baru saja mendapatkan penghargaan dari Yayasan Birgitte Nielsen dan hadiah senilai $1 juta Amerika. Ini merupakan kali pertama Yayasan Birgitte Nielsen memberikan penghargaan pada sebuah grup orkestra. Penghargaan Birgitte Nielsen menambah sederetan penghargaan yang lebih dahulu diberikan untuk Orkes Simfoni Wina. Sebelumnya, tahun 2006, grup orkestra ini diberi penghargaan Grup Orkestra Terbaik Eropa dan sederetan penghargaan lain, termasuk beberapa kali dinominasikan dalam Grammy Award. Tak hanya hamparan pasir di pantai yang bisa menjadi daya tarik tempat wisata, ternyata padang pasir pun memiliki keunikan yang berhasil memikat para wisatawan dunia. Salah satunya seperti padang pasir di Dubai, Uni Emirat Arab berikut ini. Hamparan padang pasir yang membentang luas dengan matahari yang bersinar cerah menjadi daya pikat tersendiri bagi wisatawan asing yang berkunjung ke Dubai. Jauh dari kemegahan gedung-gedung dengan arsitektur modern, kawasan ini menantang jiwa-jiwa petualang untuk menikmati sensasi melintasi padang pasir. Tak hanya menyajikan tur padang pasir, di sini wisatawan juga bisa menikmati safari The Arabian Adventures dengan biaya sebesar $100 Amerika. Ini juga memberikan kesempatan pada para turis untuk menyaksikan pertunjukan elang dan berkeliling dengan unta. Saat matahari tenggelam, Dubai juga menyajikan kehangatan bagi para pengunjung yang ingin bersantai di tenda khas masyarakat Bedouin. Dubai kini memang tengah gencar menggenjot bisnis pariwisata dan menyebut dirinya sebagai daerah tujuan di abad ke-21. Posisi kawasan yang strategis dan banyaknya penerbangan internasional membuat Dubai tak ragu mengklaim dirinya sebagai pintu penghubung antara barat dan timur. Penghargaan pecinta seni terhadap karya seni di Indonesia membuat keberadaan rumah lelang semakin bertumbuh. Rumah lelang bukan hanya memberikan eksklusivitas bagi para pengagum benda seni, tapi juga sebagai sebuah institusi bisnis ekonomi kreatif di dalam negeri. Lalu seperti apa perkembangannya? Berikut kami hadirkan fakta dan datanya. Sebuah benda seni tak hanya memberikan keindahan, tapi juga keuntungan. Bagaimana tidak bila dari keindahannya ternyata bisa menghasilkan uang puluhan juta hingga miliaran rupiah dan tentunya membuat pundi-pundi para seniman dan balai lelang semakin bertambah. Nah, bicara mengenai balai lelang, pertumbuhan balai lelang di Indonesia tentunya berbanding lurus dengan pertumbuhan apresiasi benda seni. Pamor benda seni seperti lukisan di Indonesia mulai naik daun pada tahun 1970 ketika bisnis perminyakan di Indonesia mengalami perkembangan dan melahirkan orang-orang kaya baru.
Hal ini juga yang akhirnya mendorong pembangunan sektor properti dan akhirnya membuat lukisan memiliki nilai lebih sebagai pelengkap interior bangunan. Memasuki tahun 1998 hingga 2000 saat krisis ekonomi melanda Indonesia, membuat banyak orang kaya mulai mencari cara untuk melindungi nilai kekayaannya dan menjadikan benda seni seperti lukisan sebagai pilihan alternatif investasi. Inilah yang akhirnya menaikkan pamor Balai Lelang Seni di Indonesia pada tahun 2000. Prediksi untuk menjadikan lukisan sebagai investasi ternyata berbuah manis. Bila pada 2004 hingga 2005 harga lukisan masih dalam kisaran 10 hingga 30 juta rupiah, maka tahun 2007 menjadi tahun kejayaan dan perubahan dalam sejarah seni kontemporer di Indonesia dengan ditandai lakunya lukisan Putu Sutawijaya di lelang internasional Sotheby's seharga $70.000 Amerika Serikat atau sekitar 639 juta rupiah lebih. Angka ini menjadi angka yang sangat fantastis, mengingat pada saat itu nilai tukar rupiah mencapai $9.140 per dolar Amerika Serikat. Keberhasilan ini menarik harga lukisan karya seniman-seniman besar lain terangkat naik dalam kisaran 300 hingga 700 juta rupiah. Sebenarnya potensi pasar benda seni di Indonesia masih sangat besar. Hingga saat ini sudah ada sekitar 7 balai lelang seni yang aktif untuk menopang kegiatan pasar benda seni di dalam negeri seperti Masterpiece, Borobudur, Cempaka, Larasati, Siddhartha, Maestro, dan 33 Auction. Bahkan pada tahun 2009 lalu, Balai Lelang Internasional Sotheby's juga sudah membuka kantor perwakilannya di Indonesia. Namun berdasarkan data BPS, kontribusi pasar benda seni terhadap PDB ternyata masih sangat minim, yakni hanya sebesar 2 triliun rupiah seperti pada tahun 2013 lalu. Bahkan sepanjang tahun 2010 hingga 2013, pertumbuhan sektor benda seni sebagai bagian dari industri kreatif ternyata hanya mencapai 4% di bawah rata-rata pertumbuhan industri kreatif sebesar 5,7%. Meski pasar benda seni Indonesia belum menyumbang banyak nilai, namun semakin banyaknya karya seni Indonesia yang ikut dalam berbagai lelang dunia membuktikan kualitas karya-karya seni Indonesia semakin hari semakin layak untuk diakui dan tentunya membuka lebar potensi pasar benda seni untuk bertumbuh. Jadi, apakah Anda tertarik untuk mengikuti lelang benda seni? Dan Platino masih akan kembali sesaat lagi dengan informasi tentang Balai Lelang Seni di Indonesia. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama Platinum. Jika London memiliki Christie's dan New York memiliki Sotheby's, maka Indonesia punya Masterpiece. Berawal dari rasa cinta terhadap dunia seni rupa, Masterpiece pun didirikan 11 tahun yang lalu. Tak hanya menghiasi industri kreatif dalam negeri, rumah lelang lokal ini pun berani untuk unjuk gigi dan melebarkan sayapnya ke Singapura pada tahun 2008. Lalu seperti apa perjalanan rumah lelang yang sudah menggelar lebih dari 100 lelang dalam negeri dan luar negeri ini? Sebelum saya memberikan informasinya, mari kita simak highlight berikut. Kerjasama panjang antara produsen mobil mewah Land Rover dan perusahaan komersil pesawat luar angkasa Virgin Galactic resmi terjalin. Kerjasama ini dirilis pada acara pameran otomotif mewah New York Motor Show yang berlangsung pada pertengahan April 2014 dan memamerkan tipe terbaru Land Rover Discovery. Perusahaan milik pengusaha Richard Branson ini nantinya akan menggunakan Land Rover Discovery untuk kegiatan para astronot di area latihan penerbangan Gurun Mojave, California dan mengantar para penumpang dari terminal menuju landasan pacu pesawat di Spaceport America, New Mexico. Rumah lelang seni Sotheby's akan menggelar lelang pada 13 Mei 2014 mendatang. Pada lelang yang akan diadakan di Geneva, Swiss ini, Sotheby's akan melelang sebuah berlian grave vivid yellow. Salah satu berlian berwarna terbesar setelah pink star dan orange diamond. Diperkirakan berlian yang dirangkai sebagai hiasan cincin ini akan laku terjual sekitar 15 hingga 21 juta dolar Amerika Serikat atau 172 hingga 241 miliar rupiah lebih. Rumah lelang Christie di New York akan melelang sebuah berlian biru asal Afrika Selatan. Lelang yang akan dilakukan di Geneva, Swiss ini akan dilaksanakan pada 15 Mei 2014. Si biru yang dipamerkan Christie ini merupakan berlian biru termegah di dunia karena memiliki 13,3 karat dan hal ini sangat jarang ditemukan. Diperkirakan berlian ini akan laku terjual hingga 15 juta pound sterling atau sekitar 286 miliar rupiah lebih. Tertarik? Betul. Jadi nggak setiap hari disetup seperti ini karena ada acara lelang. Pak Beni,
Awal mulanya bagaimana ini Anda mendirikan bisnis ini? Apa yang mendasari keputusan Anda untuk memulai bisnis balai lelang? Seperti apa market waktu itu? Saya melihat ada balai lelang lain di luar negeri yang melelang seperti Christie dan Sotheby's, melelang lukisan-lukisan Indonesia dan sangat sukses di luar negeri. Pada waktu itu dilakukan di Singapura. Kemudian saya berpikir, kenapa balai lelang lokal tidak melakukan hal yang sama? Sedangkan lukisan-lukisan yang dilelangkan adalah lukisan-lukisan Indonesia. Kemudian seberapa sering Anda melakukan pelelangan seperti ini? Treasures, heritage, dan masterpiece dalam setahunnya? Ya, dalam awal kita berdiri tahun 2003, kita hanya melelang 2 kali setahun. Tapi melihat dari animo yang begitu besar dan peminatnya begitu banyak, kemudian kita tambahkan lelang-lelang berikutnya. Sampai tahun ini kita melelang paling tidak 24 kali dalam 1 tahun. Bahkan pernah beberapa tahun yang lalu kita melelangkan 28 kali dalam 1 tahun. Ya, jadi sebulannya bisa lebih dari 2 kali begitu? Betul. Ya. Dan saat ini kita melelang tidak hanya di Indonesia, tapi juga kita melelang di Singapura dan Malaysia. Baik, melihat animo yang cukup tinggi ini, Pak. Apakah semua lukisan yang Anda lelang bisa terjual 100%? Biasanya untuk dilelang, kami menjual antara 80 sampai 90%. Biasanya antara 80 dan 90%, baik itu di Jakarta maupun di Singapura. Itu sudah sesuai target biasanya? Ya, kami cukup happy ya dengan hasil 80 sampai 90%. Bahkan di Malaysia satu kejutan bahwa kita dapat melelang dengan hasil 98%. Sepertinya saya penasaran nih Pak untuk melihat lukisan mana yang nilai lelangnya akan tertinggi di pelelangan kali ini. Mungkin bisa Baik, Bapak ayo kita tunjukkan. lihat. Saya akan tunjukkan lukisannya. Mari, Pak. Baik, terima kasih. Ya, ini lukisan yang saya katakan tadi adalah lukisan yang termahal pada Treasure kali ini. Apa yang membuat lukisan ini mahal, Pak? Ya, pelukisnya sendiri bernama Putu Sutawijaya. Pelukis ini sudah mempunyai track record yang sangat baik. Dari sisi edukasi juga bagus. Kemudian juga udah berpameran banyak di luar negeri, mendapatkan penghargaan cukup banyak. Selain itu juga sudah dilelang di Christie dan Sotheby's. Dan harganya pun cukup lumayan. Pernah terjual sampai 1, sekian M. Baik. Kalau yang ini harganya valuasinya berapa kira-kira, Pak? Evaluasinya 150 juta sampai 200 juta. Pak Beni, sebenarnya kalau untuk lukisan itu sendiri, itu bisa dijadikan sebagai alat investasi, tidak hanya sebagai koleksi. Bagaimana menurut Anda? Betul sekali, Olive. Selama ini banyak fund manager yang dari luar negeri sudah melakukan investasi di bidang lukisan. Terbukti mereka mendapatkan gain yang cukup besar, profit yang cukup baik. Sehingga mereka makin banyak yang melakukan itu. Untuk di Indonesia belum banyak yang melakukan, tapi kolektor sudah menyadari bahwa investasi di lukisan itu mendapatkan profit yang baik. Bisa diilustrasikan seperti apa keuntungan dari menggunakan karya seni sebagai alat investasi? Terbukti dari lukisan-lukisan Avandi 10 tahun yang lalu. Harga pada waktu itu 200-300 juta. 10 tahun kemudian harga sekarang berkisar antara 2-3 miliar. Artinya ada kenaikan 10 kali lipat dalam 10 tahun ini. Hampir 100% per tahun. Ya, tapi tidak semua lukisan bisa mendatangkan imbal hasil sebanyak itu ya Pak. Betul. Ya? Bagaimana Anda melihat potensi bisnis ini mungkin 5 tahun ke depan? Apakah masih tetap menjanjikan? Oh ya, tentu. Bisnis ini sedang growing terus-menerus. Christie dan Sotheby's pun melakukan 250 tahun yang lalu. Sampai hari ini mereka tetap eksis dan berkembang di seluruh dunia. Saya melihat bahwa potensinya sangat besar. Di Indonesia pun kolektor-kolektor muda semakin hari semakin banyak. Sehingga saya yakin di masa mendatang bisnis ini akan semakin menjanjikan. Semoga demikian, Pak Beni. Semoga sukses untuk bisnisnya. Terima kasih sudah bergabung di Lapindo. Terima kasih.
Karya seni umumnya identik dengan keindahan. Namun bagaimana jadinya bila sebuah pameran seni diwarnai nuansa politik? Pameran di Berlin, Jerman berikut ini mengangkat kisah perjalanan hidup sang seniman asal Tiongkok An Weiwei selama di penjara. Berikut informasinya. Wajah seniman asal Tiongkok Ai Weiwei terpampang besar di halaman Museum Seni di Berlin, Jerman. Di dalam museum itu pameran seni terbesar Ai Weiwei tengah digelar. Bahkan bagian dari bangunan studio miliknya yang telah dihancurkan juga ikut dipamerkan. Namun ada satu yang kurang. Pameran ini tidak dihadiri oleh sang seniman Ai Weiwei. Not leave China. He has no passport. The government does not give him his passport back. So all the work done here has been done from his studio. Here's a team of 20 people, and it was a perfect collaboration. And of course, we used internet and all these tools we have nowadays, and it was fantastic to cooperate with them. Ai Weiwei mengaku dirinya tidak dapat berpergian ke luar negeri setelah ia dipenjarakan pada tahun 2011. Ia dilepaskan setelah dipaksa mengaku telah melanggar ketentuan pajak dan membayar denda 2,5 juta dolar Amerika. Tidak mengherankan pamerannya ini bernilai politis. Bahkan ada sebuah miniatur ruang penjara tempat ia dikurung selama 81 hari. Sejumlah karyanya dikenal karena keberadaannya yang penuh nuansa politik. Tidak perlu pengamat seni tinggi untuk memberi arti. Namun karyanya jelas menunjukkan makna kesulitan yang ia hadapi. You look at some pieces of his art, you find a message which you have to decode, to decipher. And of course it's very political because he's speaking about what's going on in China, he's speaking about what happened to him personally, but he's also speaking about what are the relations between China and the West. Salah satu karya dengan muatan sinisme adalah vas bersejarah yang dilapisi cat yang biasa digunakan untuk mobil-mobil mewah seperti BMW dan Mercedes. Usai jeda berikut, Platinum akan kembali menghadirkan berbagai informasi dari mancanegara. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama Platinum. Di antara bangunan antik dan bersejarah di kota Seoul, Korea Selatan, ada sebuah bangunan futuristik yang menuai banyak pro dan kontra karena desainnya yang tidak biasa. Tak hanya unik, gedung pusat desain ini juga menelan biaya besar sekitar 5 triliun rupiah lebih. Bangunan ini menjadi bukti ambisi Korea Selatan untuk menjadi pemimpin industri teknologi dan desain di kawasan Asia. The Dong Diamond Design Plaza adalah pemandangan terbaru di kota Seoul. Bangunan ini adalah pusat desain yang bagi kebanyakan orang terlihat lebih menyerupai pesawat ruang angkasa. Bangunan seluas 15,6 hektar ini dirancang oleh Zaha Hadid, arsitek wanita yang juga merancang Stadion Olimpiade Tokyo 2020. I have been fascinated for a very long time with landscape and topography. I realized about maybe 20 years ago, after my first initial work, 20 years ago, I wanted to know how to deal with a very large-scale project as a landmass. Struktur bangunan futuristik ini telah menuai pro dan kontra dari warga. Pasalnya, bangunan futuristik ini tampak sangat kontras dengan lingkungan sekitar yang antik dan bersejarah. 이 건물이 유려하고 또 기둥과 이런 것들이 없다 보니까 한국 건축에서는 새로운 지평을 연 것 같다는 느낌이 들 정도로 대단한 역작이라고 생각이 들었어요. 그 운동장이 진짜 되게 저희한테 좀 아무래도 지금 뭐 저희의 자이든 타이든 좀 없어지고 있는 역사 기념물들 같은 게 되게 많은데 Bangunan ini merupakan proyek arsitektur termahal Seoul yang telah menelan sedikitnya 2,4% dari anggaran tahunan pemerintah kota. Pemerintah kota Seoul akan memaksimalkan penggunaan gedung sebagai ruang konferensi, konser, pameran, dan bisnis yang berhubungan dengan desain. Biaya operasional gedung ini diperkirakan mencapai 32 miliar won, sekitar 340 miliar rupiah per tahunnya. Mobil-mobil mewah seperti Alfa Romeo, Rolls-Royce, BMW, dan Maserati mungkin tak bisa tampil elegan tanpa sentuhan tangan Pininfarina. Perusahaan asal Italia ini membuat desain mobil mewah dunia selama lebih dari 80 tahun. Lalu bagaimana sepak terjang perusahaan keluarga yang kini dikelola oleh generasi ketiganya? Berikut informasinya untuk Anda. Pininfarina, disinilah model mobil-mobil mewah dunia lahir. Mulai dari Alfa Romeo, Rolls-Royce, BMW, Maserati,
hingga produsen mobil kebanggaan Italia, Ferrari, mendapatkan desain mobilnya dari tempat ini. Didirikan pada tahun 1930 oleh Battista Farina atau lebih dikenal dengan Pinin. Ia disebut sebagai sosok yang visioner karena kemampuannya menciptakan model, desain, dan merek yang hingga kini memiliki nama besar di dunia otomotif. Kini perusahaan berbasis di Torino, Italia masih dikelola oleh keluarga Farina, yakni Paolo Pininfarina. Design has to be emotional and has to bring a strong personality to the product. If you have designed 50 successful cars and then you are starting project 51, you turn the clock to 0 and you start again like it was the first. Salah satu karya Pininfarina paling populer di dunia otomotif adalah mobil Ferrari 1963 250 GTO. Tahun lalu mobil ini terjual seharga $52 juta Amerika, menjadikannya mobil termahal di dunia. The secret is never take for granted what has been done. Pininfarina terus bertekad berkreasi menciptakan desain mobil terbaik. Salah satunya mobil ini yang diberi nama Sergio, diambil dari nama ayah Paolo, Sergio Pininfarina. Sebuah tribut atas dedikasinya yang dibalut dengan sentuhan terbaik dan gaya khas ala perusahaan keluarga ini. Kaviar bagaikan sebuah barometer restoran mahal. Hampir semua restoran mahal di dunia memiliki kaviar dalam menu hidangannya. Namun hal ini menjadi unik di Inggris karena makanan mewah yang dijuluki emas hitam ini ternyata hanya diproduksi oleh satu perusahaan penghasil kaviar, yaitu Exmoor Caviar. Kim Banning adalah satu-satunya produsen pembuat kaviar di Inggris. Ia selalu berusaha memastikan bahan baku produk kaviarnya. Tempat usahanya berada di sebelah barat daya Inggris di kota Devon. Di tempat inilah ia beternak ikan sturgeon yang dapat menghasilkan kaviar yang dikenal dengan emas hitam. Ini adalah jenis ikan sturgeon jantan, sebuah tambang emas bagi Kim. Kim telah menjual kaviar selama 10 tahun. Usahanya merupakan kombinasi dari keberuntungan dan peruntungan yang baik dengan bertemu peternak ikan hias George Noble dan kemudian mereka bermitra. To start a farm like this would cost a lot of money. So we were lucky to meet them. Bertemunya pengusaha kaviar dan peternak ikan hias tidak membuat kesuksesan datang dengan mudah. Tetap saja butuh kerja keras menghasilkan kesuksesan Exmoor Caviar. It's 8 to 10 years to grow these sturgeons. So this is going to take time. Diperlukan ruangan yang sangat bersih dan rapih untuk memanen kaviar dari sturgeon. Telur ikan dikeluarkan, dicuci dan diberi garam. Dan hanya itu, sebuah proses yang cukup cepat. Inilah makanan yang akan membuat kantong Anda tebal. Harga 250 gram kaviar mencapai 1.500 pound sterling atau $2.500. Dan demikianlah akhir dari perjumpaan kita dalam Platinum kali ini. Saya Olivia Marzuki. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya.